Nah, ini intinya langkah konkretnya adalah bergerak semua. Saya punya keyakinan memang sebenarnya para pemangku jabatan termasuk desa-desa sudah apalah langkah apa yang harus dibuat, ya bergerak, tidak hanya sekedar seremoni gitu kan, bergerak yang melakukan pembersihan melalui Jumat bersihnya atau Minggu bersihnya, semua lini. Kalau semua pemangku jabatan bergerak, saya punya keyakinan masyarakat itu kan bergerak. Intinya ya hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tetakon Podcast dimanapun Anda berada, hari ini kami tim kreator Tetakon Podcast berkunjung ke salah satu kediaman tokoh masyarakat di Kabupaten Serang. Kami berkunjung ke rumah Pak Asep Fatur Rahman yang berlokasi di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah sehat selalu. Pak Asep ini adalah salah satu mantan kepala desa di Kabupaten Serang yang 2 periode Pak ya. 2 periode. Di sore hari ini kami ingin membahas persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Serang. Pak Asep, gimana Pak Asep pandangannya terkait isu-isu yang ada di Kabupaten Serang ini? Terlebih baru beberapa hari ini Kabupaten Serang telah melantik Bupati dan Wakil Bupati Serang yang baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kunjungan dari teman-teman yang sudah berkunjung di tempat kami. Sebelum lebih luasnya, kami atas nama masyarakat Desa Walikukun ya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Ibu Bupati, Ibu Ratu Rahmatul Zakia dan Wakil Bupati yaitu Pak Najib Hamas yang sudah mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang baru periode 2025-2030. Mudah-mudahan sukses selalu termasuk dalamnya programnya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Pak Asep, untuk di Kabupaten Serang sendiri nih ya, Bupati dan Wakil Bupati Serang yang saat ini menjabat, Ibu Ratu Rahmatul Zakia dan Bapak Najib Hamas, memiliki visi dan misi yang menjadi unggulannya. Di antaranya kan ada isu-isu pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, lalu kemudian juga ada tenaga kerja gitu. Nah, untuk di Walikukun sendiri terutama gitu, apa yang Pak Asep ingin sampaikan kepada Bupati terkait persoalan-persoalan yang ada di Walikukun khususnya dan Kabupaten Serang pada umumnya? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan di wilayah Kabupaten Serang khususnya di program Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini, kami menggarisbawahi di bidang lingkungan ya. Di bidang lingkungan karena saya menganggap atau menilai kita ini sudah darurat sampah ya. Maka penting kami juga terpanggil untuk bergerak, dan sebelumnya juga kami juga bergerak di lingkungan ini, salah satunya untuk bergerak bersama dengan masyarakat agar sampah-sampah tidak berserakan, bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri, membuang sampah pada tempatnya, dan melalui pergerakan ini mudah-mudahan juga bisa mensupport seluruh lapisan masyarakat agar lingkungan kita menjadi bersih. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi? Siapapun pemimpinnya, kalau kita sebagai masyarakat lantas abai terhadap sampahnya, ya kita juga akan tunggu bom waktunya menjadi sebuah bom waktu untuk kita semua, betapa dampak negatifnya luar biasa terhadap sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat kita ini. Bisa dibilang atau bisa kita katakan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan atau pekerjaan rumah Kabupaten Serang terkait sampah ini memang sangat besar ya Pak ya? Betul. Jadi memang harus ada pelopor ya atau penggerak di masing-masing lingkungan, baik di lingkungan RT atau RW desa. Maka penting para stakeholder khususnya pada pemangku jabatan ya, apalagi dalam hal ini Bupati yang baru, Bu Ratu Zakia yang luar biasa, berikut dengan Pak Wakilnya, mudah-mudahan dengan masa yang baru ini, pemimpin yang baru bisa menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dicontohkan oleh para pemangku jabatan, dari mulai OPD, kemudian kecamatan,
sampai dengan tingkat desa bergerak semua untuk mengatasi persampahan yang sudah luar biasa yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang ini. Salah satunya adalah yang sederhananya agar masyarakat sadar betul tentang tanggung jawab terhadap sampahnya itu, bahwa ya sampahku adalah tanggung jawabku. Sampahku adalah tanggung Iya, jawabku. betul. Kalau bagaimana Pak Asep selaku tokoh masyarakat ini memberikan masukan untuk pemerintah Kabupaten Serang terutama untuk memberikan teladan itu? Mungkin ada bentuk konkret dari apa yang mungkin Pak Asep pernah melakukan itu ketika menjadi Kades gitu, untuk memberikan teladan yang baik. Apa yang sudah kami lakukan dulu ketika menjabat itu sampai dengan juga sekarang juga masih berjalan, dilakukanlah dari hal yang terkecil dulu. Dimulai dari kepala desanya berkomitmen penuh dengan perangkatnya, memberikan contoh terhadap masyarakatnya. Kalau kita kepengen bersih, maka untuk pimpinannya rumahnya harus bersih dulu. Ya, stafnya BPD, RT RW tunjukkan bahwa kita boleh hidup bersih dan sehat. Sehingga ketika kita mengajak masyarakat supaya hidup bersih dan sehat, mereka bisa juga mudah dengan sendirinya bergerak. Kemudian kita rangkul para pemuda, tokoh masyarakat, lapisan yang ada di masing-masing kampung itu untuk bersama-sama kita bahu-membahu bahwa sampah yang kotor itu juga menjadikan sebuah sangat berharga kalau kita kelola dengan baik. Misalnya kita melakukan atau mendirikan sebuah bank sampah. Alhamdulillah ketika saya menjabat itu mendirikan, kemudian sampai dengan saya juga sudah berakhir sampai saat ini, salah satu kegiatan masyarakat yang dikelola anak muda sampai saat ini masih berjalan untuk di wilayah desa kami, Desa Walikukun, yaitu bank sampah Cahaya Wali Desa Walikukun. Berarti poinnya itu kalau untuk bank sampah ya, ketika memang ada dampak positifnya kepada masyarakat, maka program yang ditinggalkan oleh Pak Asep sewaktu itu sebagai Kades saat ini masih berlangsung ya. Alhamdulillah dari 4 RW ini kita punya pelopor bank sampah di 1 RW yang sebagai contoh untuk memberikan kepada contoh kampung-kampung yang lainnya, dan sampai detik ini ya masih berjalan. Walaupun memang pasang surut ya, tapi sampai dengan saat ini saya juga terus mendampingin teman-teman anak muda yang sudah lama bergerak. Jadi paling tidak ya kita bisa mengurangi sampah-sampah yang berserakan, dan di situ ya bisa jadi cuan kalau kita ada kemauan. Jangan melihat kotornya. Ternyata kalau kita fokus tentang di persampahan itu, insya Allah jadi sebuah yang menjanjikan lah kalau kita betul-betul disiplin dan profesional. Nah itu kan di tingkatan elemen bawah Pak, lapisan desa ke RT RW ya. Bagaimana masukan dari Pak Asep nih untuk Pemkab sendiri untuk bisa mengontrol, mengarahkan pemerintah desa sampai ke RT RW-nya untuk bisa memberikan teladan? Ini kan sejauh ini kami melihat bahwa PD terkait misalnya tidak terlalu memperhatikan isu pengelolaan lingkungan ini sampai ke tingkat misalnya koordinasi dengan pemerintah desa. Nah, kalau Pak Asep sendiri menilainya gimana peranan DLH selaku panjangan tangan dari Bupati gitu, untuk menanggulangi isu ini? Kami berharap tidak sekedar seremoni ya, ketika ada sosialisasi di tingkatan kabupaten sampai kecamatan dan desa, artinya betul-betul dibuktikan oleh dinas terkait, dan ini adalah dinas lingkungan hidup, agar ya setidaknya ada satgas lah. Bila perlu artinya di masing-masing kecamatan itu ya dibentuk sampai dengan tingkatan desa kan mungkin dipimpin oleh kepala desa. Yeah. Yang penting itu ada kemauan semua. Tidak sekedar kita melakukan seremoninya, dibuktikan dengan gerak konkret oleh para pemimpin pemangku jabatan. Kalau kita tingkatan paling bawah itu kan kepala desanya dulu, mengajak perangkatnya, para staf, kemudian juga mitra kerjanya itu ada BPD, termasuk RT RW, terlibatan juga misalnya para pemuda yang tergabung di Karang Tarunanya, bahwa inilah ketika kita misalnya bisa profesional mengelola dengan baik, bahwa sampah juga bisa menjadi ladang pendapatan. Ya termasuk yang sudah kita gerakan saat ini, kelompok yang kami bina ini, alhamdulillah sekarang yang tadinya cuman dibantu oleh PMKB itu ya dapat hadiah cator karena sudah bergerak. Saat ini saya apresiasi oleh teman-teman Bank Sampah Cahaya Wali, mereka sudah bersuadaya di kelompoknya sampai sekarang ini ya patungan beli mobil losbak. Karena dengan cator itu agak susah ngangkut sampah-sampah, khususnya yang sudah dipilah-pilih. Ada sampah plastik, ada sampah ya misalnya kardus gitu. Dan teman-teman Bank Cahaya Wali saat ini sudah alhamdulillah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Sudah berjalan. Oke Pak, untuk Satgas tadi Pak, menarik sekali Pak.
ketika misalnya ada tawaran dari Pak Asep misalnya bahwa Pemkab ini sebenarnya harus membuat satgas untuk memonitoring, mengawasi dan mengarahkan termasuk mengevaluasi Pak ya, dan juga memberikan punishment mungkin kepada pemerintah desa yang memang menjadi ujung tombaknya penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat termasuk isu pengelolaan sampah. Nah, konkretnya seperti apa sih Pak Satgas itu Pak? Jadi bisa seperti ini, kalau untuk ketegasan agar betul-betul ada kemauan keras dilakukan oleh para pemangku jabatan, khususnya para pemimpin yang ada di desa. Kita kan ada program bantuan misalnya buat desa. Kalau misalnya komitmennya betul-betul dijalankan, berarti desa akan bergerak ya dengan perangkatnya, memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan, kemudian membentuk minimal dalam satu desa adalah ada namanya bank sampah. Kalau seandainya ada desa misalnya ya tidak patuh terhadap arahan dari Pemkab ini, bisa diberikan sanksi misalnya dengan ditundanya dulu program bantuan dana desanya atau program misalnya Bangubnya, sehingga semua ini bisa bergerak kalau seandainya ada sebuah kemauan yang besar. Jangan sampai yang satu semangat, ini semangat, tapi yang lainnya leha-leha. Kita buktikan bahwa kita ya pada pemimpinnya sekarang menjabat ini, dari lingkungan dari Ibu Bupatinya, OPD-nya sampai di khususnya tingkat bawah, berikan contoh dulu bahwa kita bisa loh bergerak. Jangan punya pikiran wah nggak bisa. Kalau sudah di awalnya awalnya lemas nggak bisa, saya punya keyakinan dapat nggak bisa. Tapi semangat dulu aja lah. Kalau kita bergerak semuanya yang memberikan contoh pada pemimpin, insya Allah masyarakat akan mengikuti. Iya. Gitu. Untuk ini Pak, akar masalah tadi Bapak sebutkan di awal misalnya terkait kesadaran masyarakatnya dalam pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Apalagi sih Pak yang menjadi akar masalah terkait pekerjaan rumah yang tidak selesai-selesai di Kabupaten Serang ini? Terkait salah satunya tadi itu pengelolaan sampah. Masyarakat sudah nih teladan. Kemudian yang lainnya Pak? Jadi mindset Hati. Jadi kita itu di dunia ini kan punya hubungan. Ya. Kita punya hubungan harus diperbaiki. Konteksnya itu mungkin saya sederhananya 3 aja dulu. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan yang ketiga hubungan kita dengan alam semesta. Ya. Kalau kita kepen udaranya sejuk, wangi, otomatis kita jaga lingkungan, harus bersih. Kalau kepengennya lingkungannya kotor atau bau, ya berarti tidak open dengan tanggung jawab kita terhadap sampah itu. Tapi kalau semuanya kita jaga dengan hubungan yang tersebut, baik dengan Tuhan, dengan manusianya, kemudian dengan lingkungan, insya Allah kita tercapai. Contoh misalnya kalau kita lewat lah gitu kan di jalan yang sudah menumpuk segunung sampahnya, kan udah kerasa. Apalagi yang memang sudah nempel misalnya rumahnya dekat dengan sampah, pasti akan bau. Maka penting kesadaran itu dibangun melalui apa? Ada juga melalui Satgas itu di dalamnya ada tokoh agama. Iya. Di sini kita kan ada itu Majelis Ulama Indonesia melalui pengajian bahwa penting. Di kita kan terkenal Kabupaten Serang ini kan religius ya. Yang sudah kental lah di tempat-tempat pengajian, penting tuh diberikan pandangan bahwa kita kalau selaku orang Islam itu kan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Bagian dari tunjukkan itu. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, ya ikutin contoh-contoh beliau. Termasuk para alim ulama yang pura, mohon maaf, para ustadz, para guru ngaji, berikan contoh di tempat-tempat pengajiannya harus bersih. Tunjukkan bahwa kita ini ya manusia-manusia yang bersih. Kalau kita sholat kan harus bersih dulu kan. Nah kalau kita misalnya sampahnya berserakan, ada comberan acak-acakan, kan bisa terkena najis sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat itu dari para stakeholder ya, khususnya pemerintah, kemudian para alim ulama, para guru ngaji, insya Allah saya punya keyakinan semua akan teratasi dengan mudah. Kalau kita semua bahu-bahu bergerak. Ya, masuk ke sesi selanjutnya nih, mulai mana sebenarnya Pak ya? Selain kesadaran masyarakat, suri toladan dari para pejabat dan pemangku kepentingan, lalu kemudian ada manajemen hati yang tadi Bapak sebut ya. Apalagi yang menjadi kendala yang mengakibatkan nih pengelolaan sampah ini bertahun-tahun tidak selesai? Ya, Pak. Ada itu kendala utama itu jadi adalah lahan atau tempat pembuangan air sampah. Oh, kenapa dengan lahan dan tempat pembuangan air sampah? Di masing-masing desa kita ini kan masih berserakan ya. Ada yang membuang mungkin di tempat tanah orang lain, ya, sehingga juga mungkin warga juga konflik. Maka saya berharap sih usul ya kepada pemerintah
yang baru ini Pak Ibu Bupati yang luar biasa, punya komitmen jelas tentang di 100 hari kerja ini kan poinnya kan di lingkungan hidup ya, tentang persampahan. Saya mengusulkan sih ada pendampingan ketika memang di salah satu misalnya desa di Kabupaten Serang yang sudah fisiknya kewenangan jalannya atau fisiknya lainnya sudah terpenuhi, ketika ada kendala utama tentang persampahan ini misalnya dalam pembuangan, berikan pendampingan untuk pengadaan lahan pembuangan sampah. Jadi kalau misalnya contoh ya di Desa Walikukun ya yang kami lihat ini sudah ada kemauan masyarakat, tapi kita tergala tempat. Ingin memastikan ada semacam ya persetujuan lah, diberikan rekomendasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Serang, pihak desa melalui dana desanya, mudah-mudahan berkenan gitu kan ya, direkomendasikan atau diizinkan mengadakan lahan untuk di bank sampah itu diolah di situ gitu kan. Kita kan juga ada program ya pemerintah kita itu kan ada program daur ulang sampah itu. Nah kalau tempat yang nggak ada kita juga bingung. Makanya termasuk di wilayah desa kami juga di sini, ya mohon maaf sampai saat ini juga masih banyak tempat-tempat kantong-kantong pembuangan sampah yang berserakan. Maka kita untuk memastikan supaya rapi itu biar satu titik ada tanah yang betul-betul aset desa digunakan untuk bank sampah, sehingga nantinya maksimal. Kalau misalnya di masing-masingnya tidak ada, tetap akan acak-acakan lagi. Iya. Ditambah kalau tidak pengurusnya, kita aja kewalahan. Baru ya satu kelompok. Tapi kita bersyukur lah, udah beberapa tahun dengan ya naik turun semangatnya teman-teman yang di bank sampah ini, saya apresiasi. Sampai sekarang mereka masih berjalan. Dan poinnya saat ini mereka kendalanya adalah tempat. Kalau pemerintah bisa memfasilitasi salah satunya pengadaan lahan di desa, kan kita ada dana desa nih, berikan keluasan untuk desa itu membuat program ya pengadaan lahan untuk tempat sampah. Ini menjadi PR kita bersama ya, terutama ini untuk pemangku kepentingan baik di legislatif maupun eksekutif ya pemirsa, bahwa misalnya tadi ada desa-desa yang memang sudah concern untuk pengelolaan sampah warganya, tapi terkendala sarana prasarana seperti misalnya jalan statusnya sudah Kabupaten Serang, tapi belum juga dipelihara satu. Lalu kemudian armada pengangkut sampah ya Pak ya, armada pengangkut sampah juga masih swadaya masyarakat dan masih kekurangan sepertinya Pak ya. Salah satu contohnya yang di Walikukun ini, masyarakatnya concern untuk mengaktifkan bank sampah, tapi terkendala untuk beberapa sarana prasarana. Lalu kemudian ada juga pengadaan lahan untuk bank sampah. Nah, mungkin yang terjadi di beberapa, mungkin mayoritas desa di Kabupaten Serang yang sudah memiliki bank sampah tapi tidak punya lahan. Lahan yang digunakan sementara ini seperti di Walikukun mandiri Pak ya? Iya, mandiri punya masyarakat. Punya masyarakat. Apresiasi warga luar biasa. Ya. Yang tadinya gubuk lewat kan udah rapi, gitu. Udah ada kemauan. Yang tadinya pakai beca motor sekarang sudah tadinya kan catur. Sekarang sudah mereka iuran ya, hasil swadaya masyarakat, jadi di kelompoknya terutama ya kemarin beli mobil second untuk ngangkut supaya lebih banyak. Khususnya yang spesifiknya apa? Truk atau pickup? Baru apa namanya mobil losbak. Losbak ya. Walaupun second tapi paling tidak kan memudahkan ngangkut hasil plastik dan sampah kardus yang sudah dipilih. Nah untuk para wakil rakyat di Setuan di Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Serang, saya harap ini bisa jadi catatan bahwa untuk desa-desa yang sudah mengelola bank sampah secara mandiri, masyarakat menginginkan adanya pendampingan payung hukum untuk pengadaan lahan untuk bank sampah. Saat ini misalnya dari dana desanya gitu ya, tidak muluk-muluk, tidak meminta untuk anggaran bahkan. Hanya meminta payung hukum sebagai legal formal untuk pemerintah desa masing-masing di Kabupaten Serang dapat merealisasikan bank sampah dengan lahan sendiri milik desa, bukan lagi milik masyarakat yang notabene terbatas Pak ya. Betul, terbatas. Dan juga ya sarana infrastruktur ya. Kita ini kan muter kadang. Muter-muter Pak ya. Artinya ngangkut dari pos tempat bank sampahnya itu ketika buat ya ngangkut ya sampah yang lainnya harus muter ketika melihat kondisi jalan kabupaten yang luar biasa rusaknya. Prihatin lah. Bahkan pernah kejadian catur yang diberikan oleh Pemda itu karena jalannya jeblok ya, sampai nyebur ke kali. Pernah kejadian. Sempat kejadian. Iya, nyebur ke kali. Itu membuat
terkendala berarti ya. Iya, kendala. Kalau harus dengan kondisi pengangkutan sampah infrastruktur saat ini belum dibangun ya, ya itu juga menjadi kendala gitu kan. Kenapa? Apalagi musim hujan lah gitu kan. Mudah-mudahan di kepemimpinan Ibu Bupati Bu Ratu Zakia dan Pak Najib di sini memperhatikan wilayah kami yang sudah warganya insya Allah mensupport lah. Kita menyambut baik program Ibu dan kita sudah berjalan. Tinggal kami juga lebih support. Sarananya baik sarana yang ada di desa ini melalui kita minta izin rekomendasi pengadaan lahan misalnya itu ya oleh desa. Kemudian yang kedua penunjang sarana yang memang kewenangan bukan kewenangan desa, kewenangan kabupaten yang mudah-mudahan tahun depan sudah bisa presisi dibangun dengan baik lah gitu. Pak, sebagai sesi terakhir pertanyaan pamungkas nih Pak ya, apa yang menjadi formula yang dari Bapak bisa berikan untuk masyarakat dan terutama Pemkab ya Pak dalam mengelola lingkungan ini termasuk pengelolaan sampah. Lebih tepatnya misalnya baru-baru ini Bupati dan Wakil Bupati Serang melakukan kegiatan yang disebut gerebek sampah, tapi di mata kami itu masih dalam substansi seremoni, belum sampai pada pengaplikasian dan keseriusan Pemkab dalam pengelolaan atau penanganan pekerjaan rumah ini, isu pengelolaan sampah. Apa kira-kira? Jadi kalau menurut kami supaya lebih jelas itu langkah konkret ya gitu kan, tidak sekedar kelihatan misalnya seremoni, ya bergerak langsung di lapangan. Bergerak langsung di lapangan. Bergerak misalnya melalui, kalau di desa kami ya dari ketika saya menjabat sampai dengan periode Ibu Lurah sekarang sampai berjalan masih ada gerakan Jumat Bersih. Jumat. Ya, ada gerakan Jumat Bersih plus berkah. Karena di dalamnya ketika berkah itu ada ibu-ibu yang kali itu keliling sambil dari masyarakat ngasih uang dan uangnya itu biasanya buat dikasih ke yang satu. Kemudian kita di Desa Walkun itu sudah ada bergerak misalnya program Mingsih jadi ya, program Minggu Bersih. Minggu Bersih ya, gitu sudah berjalan. Nah, ini intinya langkah konkretnya adalah bergerak semua. Saya punya keyakinan memang sebenarnya para pemangku jabatan termasuk desa-desa sudah apalah langkah apa yang harus dibuat ya bergerak. Tidak ada sekedar seremoni gitu kan, bergerak yang melakukan pembersihan melalui Jumat Bersihnya atau Minggu Bersihnya, semua lini. Ya. Kalau semua pemangku jabatan bergerak, saya punya keyakinan masyarakat akan bergerak. Intinya ya hati kita bahwa kita bergerak ini jadikan sebagai ladang pahala. Mudah-mudahan menjadi sebuah faktor kebaikan untuk kita semua. Ya. Salah satu yang sering diajar oleh guru saya itu kan salah satunya harus berbagi. Berbagi itu ternyata tidak hanya uang, ya, tapi berbagi tenaga melalui gerakan tubuh kita, gerakan operasi semut, ngambilin sampah-sampah, itu juga menjadi ladang pahala kita sebagai bentuk berbagi kita walaupun itu tenaga. Mudah-mudahan semua bergerak sehingga apa yang diharapkan oleh pemimpin kita yang baru ini, Bupati dan Wakil Bupati, semua bisa teratasi. Tidak ada nanti sampah-sampah berserakan kalau semua bergerak. Diawali semua para pemangku jabatan bergerak dulu semua. Saya punya keyakinan Serang bahagia akan tercipta. Serang bahagia akan tercipta jika semua bergerak. Jika semua bergerak. Dan saya sih secara pribadi mungkin melihatnya kan semua bahagia ini kan bersyarat ya. Iya. Kalau saya belajar saat ini ya bahagia tanpa syarat. Kalau yang betul-betul mendapat ridhonya Allah, kata guru saya, kamu ya bahagia jangan pakai syarat. Yang bikin kamu bahagia dan tidaknya kan kamu sendiri. Iya. Maka langkah itu diawali dengan niat kita masing-masing, para pemimpin kita, masyarakat kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bergerak mencapai ridhonya Allah SWT. Oke, pemirsa Tetakon Podcast, rasanya waktu 30 menit masih kurang cukup untuk kita mengupas tuntas isu-isu persoalan ini. Baru isu pengelolaan sampah ini. Kami berbincang dengan Pak Asep Fatur Rahman. Sungguh ironis rasanya jika misalnya kita sebut Kabupaten Serang ingin bahagia, Kabupaten Serang bahagia, tapi persoalan-persoalan ini tidak sampai menyentuh kepada masalah yang substantif. Kita tahu bahwa misalnya urusan sampah seperti yang dikatakan Pak Asep tadi tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintahnya saja, tapi harus ada campur tangan di sana baik eksekutif dan legislatif. Campur tangan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, akademisi,
juga pejabat-pejabat sampai tingkat RT RW dan kepala desa agar dapat memberikan teladan kepada masyarakatnya untuk sama-sama menyelesaikan atau mengatasi persoalan sampah ini. Seperti tadi kata Pak Asep Fatur Rahman yang bisa menjadi slogan atau kata-kata hari ini, yaitu sampahku adalah tanggung jawabku. Jika kita sudah bisa menyelesaikan urusan sampah, bahkan bisa kalau di Walikukun sendiri bisa menjadi bisa dikonversi menjadi uang Pak ya, jadi ladang bisnis. Walaupun Begitupun baru satu kelompok ya, walaupun baru satu kelompok, begitupun bisa di daerah-daerah lainnya. Untuk kedepannya Pak ya, Tetakon Podcast akan mengundang Bapak gitu. Kami terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kediaman Pak Asep. Lain waktu kami ingin mengundang Pak Asep di studio kami. Kita juga akan kupas tuntas persoalan-persoalan lainnya karena masih banyak PR selain isu pengelolaan sampah yang memang sampai detik ini sampah belum punya tempat pembuangan sampah akhir, bank sampah masih pasang surut pengelolaannya. Apalagi di daerah Serang Timur Pak, mohon maaf, ada juga isu-isu praktik percaloan tenaga kerja, itu juga saya harap bisa cepat terselesaikan dan diatasi dan membutuhkan perhatian dari semua kalangan masyarakat, termasuk dengan para veteran kepala desa yang memang sudah berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Saya Dwi, pemirsa Tetakon Podcast, kami cukupkan sesi podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya.